Aceh 1 TV, channel video Anda. Hari ini, tepat 15 tahun yang lalu Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia sepakat menghentikan perang yang sudah berlangsung sejak 3 Dasawarsa. Konflik Aceh sudah mengakibatkan banyak korban berjatuhan, puluhan ribu warga sipil menjadi korban. Sejak pemerintah Indonesia menyatakan operasi militer pada tahun 2003, sedikitnya 2.000 orang telah terbunuh. Saat itu, pemerintah Indonesia menempatkan 30.000 tentara dan 12.000 polisi yang tersebar di seluruh pelosok Aceh. Operasi militer ini dilakukan setelah GAM menolak ultimatum menerima otonomi khusus di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Operasi ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia sejak Operasi Seroja tahun 1975 di Timur Timur. Sampai kemudian peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menjadi alasan berakhirnya konflik bersenjata yang sudah terjadi selama 30 tahun. Nah, hari ini 15 Agustus 2020, tepat 15 tahun sudah Aceh menyongsong perdamaian. Kami menurunkan sebuah wawancara langsung dengan seorang warga sipil yang menjadi korban konflik di Aceh. Namanya Bukhari Yusuf. Warga Paluh Poradi Kecamatan Kuteblang Kabupaten Biren ini mengalami cacat seumur hidup. Ia kehilangan tangan kanannya akibat terkena granat lontar saat membersihkan kebunnya. Untuk bekerja di kebun, waktu membersihkan kebun. Waktu saya babat, langsung kena anak DP. Bukan anak DP. Anak DP siapa? Seperti anak apa kan? Pelontar, granat. Pelontar langsung kena, langsung meledak. Jadi kejadian itu waktu darurat. Darurat tanggal 8 bulan 8. Tanggal 8 bulan 8 2004. Kejadian lokasi di kebun sebelah Palu Jerkit, dusun Palu Jerkit. Kampungnya di Kemanyang, di Karwarawa Payani. Jadi di situ dulu ada kejadian perang. Di situ dulu ada pernah kejadian perang antara GAM dengan tentara. Yang kejadian di situ waktu tahun 2002 lah, lebih kurang. Saya di rumah sakit, keluarga yang tangguh. Pemerintah nggak ada yang nanggung. Siapa yang nanggung waktu darurat? Bayar sendiri. Kalau ada apa-apa yang ada di rumah, jual semua. Karena membayar biaya pengobatan. Berapa besar biaya yang dikeluarkan? Banyak. Waktu dulu uang 30 lebih ya. Pemerintah yang ada dibantu waktu uang korban konflik yang ada dibayar dikasih 10 juta uang korban konflik. Harapan ke masa depan gimana cara kita bilang, karena apalagi sekarang ekonominya terjepit. Kalau kerja berat gak bisa. Tapi sehari-hari yang mengembala, Sehari-hari yang membantu di rumah. Iya, membantu di rumah itu mengembala. Pergi ke sawah, sedikit-sedikit bisa kita kerja. Yang nggak bisa kita kerja ya datang orang-orang yang membantu kita. Jadi pemerintah Aceh harus melihatlah orang-orang yang korban seperti
cari dengan tenaga yang berbeda. Jadi pemulihan untuk masa depan orang-orang yang kerja. Kampung Paluh Peradi adalah salah satu kampung yang jadi basis gerilyawan. Perang secara sporadis pernah terjadi dengan menggunakan senjata artileri di kampung itu. Pecahan mortir bertebaran di rawa-rawa, kebun dan juga ladang di warga. Kasus cacatnya Bukhari menjadi bukti bahwa perang hebat pernah menghancurkan kampung itu. Kini, Bukhari tidak bisa bekerja selayaknya manusia normal yang lain. Sehari-hari, Bukhari mengandalkan tangan kirinya untuk mengembala ternaknya. Dengan sisa satu tangan, Bukhari harus tetap bekerja agar bisa menghidupi ketiga anak dan seorang istrinya. Meski konflik sudah berakhir, namun nasib Bukhari tidak jauh lebih baik. Ia masih menyimpan kenangan pahit sampai kini. Kenangan yang tetap menganga, entah sampai kapan. Sampai 15 tahun Aceh damai, Bukhari menjadi bukti bahwa masih ada korban konflik di Aceh yang nasib dan kehidupannya masih terabaikan.